Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Hasan dengan NIM L01131002. Baik, tak perlu lama-lama, kita langsung saja masuk kepada materinya, yaitu tentang genetik dan ekspresi gen dari DNA ke protein. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu materi genetik. Materi genetik adalah informasi yang diwariskan dalam bentuk DNA, menentukan seluruh sifat dan karakteristik makhluk hidup. DNA tersusun dari nukleotida dengan 4 basa nitrogen. Yang pertama ada adenin, bisa disebut dengan A. Kemudian ada timin, dan simbolnya itu T. Kemudian ada sitosin yang simbolnya C, dan guanin yang simbolnya G, yang membentuk kode genetik universal. DNA membentuk kromosom yang tersusun dari benang kromatin dan protein histon, menciptakan struktur yang kompak namun dapat diakses untuk transkripsi. Kemudian untuk struktur dan macam RNA, yang pertama itu ada mRNA, pembawa pesan genetik dari DNA menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein. Kemudian untuk tRNA, penerjemah kode genetik yang mengangkut asam amino ke ribosom sesuai dengan kodon mRNA. Lalu ada rRNA, penyusun utama ribosom yang berfungsi dalam katalis dan pengaturan proses translasi. Ketiga jenis RNA adalah asam nukleat pita tunggal yang terdiri dari gula ribosa dan basa A, U, C, dan G, serta berperan krusial dalam mengubah instruksi genetik menjadi protein fungsional. Baik, kemudian transkripsi menyalin DNA menjadi mRNA. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi mRNA dalam inti sel. Enzim RNA polimerase membaca untai cetakan DNA dan secara berangsur membentuk mRNA yang komplementer dan antiparal. mRNA yang dihasilkan membawa kode genetik lengkap keluar dari inti menjadi ribosom di sitoplasma untuk tahap berikutnya. Baik, kemudian ada translasi membentuk protein. Yang pertama yaitu mRNA tiba di ribosom. Kode genetik siap untuk diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Kemudian yang kedua itu ada tRNA mengirimkan asam amino. Setiap tRNA membawa asam amino spesifik sesuai dengan kodon mRNA yang sedang dibaca. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu protein terbentuk. Asam amino bersatu membentuk rantai polipeptida yang akan menjadi protein fungsional. Lalu protein yang terbentuk berfungsi sebagai enzim, struktur sel, hormon, dan pengatur berbagai proses metabolisme dalam organisme. Baik,
Lalu ada pula regulasi ekspresi gen. Yang pertama ada kontrol transkripsi, promotor, enhancer, dan faktor transkripsi menentukan kapan dan seberapa banyak gen diekspresikan, memungkinkan sel merespons sinyal lingkungan. Dan ada splicing mRNA, proses pemotongan nitrogen dan penyambungan ekson menghasilkan mRNA fungsional yang lebih pendek dan spesifik. Kemudian ada adaptasi seluler. Regulasi yang tepat memungkinkan sel beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan mendukung perkembangan organisme secara menyeluruh. Baik, materi dan ekspresi gen ini itu ada fondasi kehidupan biologis. Pertama ada warisan genetik. Materi genetik dan ekspresi gen adalah dasar pewarisan sifat biologis dan penentuan identitas setiap organisme. Kemudian ada inovasi medis. Memahami mekanisme ekspresi gen membuka peluang revolusioner dalam bioteknologi, terapi gen, dan pengobatan penyakit modern. Kemudian yang terakhir ada kehidupan yang dinamis. Ekspresi gen yang tepat memungkinkan organisme berkembang, beradaptasi terhadap lingkungan, dan bertahan hidup melalui generasi. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi genetik dan ekspresi gen. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.